Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan Ibu Isnita Tanjung dalam temu-temu kangen saja ya. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur juga kepada Tuhan karena saya percaya di dalam kehidupan kita ini tidak ada lagi yang lebih baik dikehendaki Tuhan selain mengucap syukur dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Saya ingin menyapa juga ya untuk saudara-saudara kekasih saya, teman sejawat sekerja saya, yaitu Bapak Pendeta Edi Tampi, Ibu Mary Tampi, yang selalu menjadi sahabat saya, mulai dulu dari kamar Daud ya, di sekolah Alkitab Beji, sampai sekarang kami tetap bersahabat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun hari-hari menakutkan, kita tetap memiliki sukacita Tuhan. Karena pertama-tama yang Tuhan janjikan ya, Tuhan Yesus janjikan kepada kita, yaitu damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Kita sambut, damai sejahtera Tuhan ada padaku. Amin Bapak Ibu. Itu yang terpenting. Ya, apa gunanya kita punya uang banyak, punya harta banyak, tetapi tidak ada sukacita. Rugi banget hidup ini. Pantekosta heranlah, hidup pas-pasan, pas butuh pas ada. Yang penting sukacita selalu ada. Amin. Saya kurang tertarik ya kalau ada hamba-hamba Tuhan itu mengatakan, aduh tante, kita ini di desa, nggak kayak di kota. Saya paling nggak nyaman loh kuping saya. Kayaknya nyinggung-nyinggung Tuhan saya itu. Tuhan di desa, di kota sama saja. Dia sanggup memberkati kita dengan caranya. Jadi nggak usah atur-atur Tuhan deh. Ya. Di kota, di desa, di pelosok, di dasar laut, dimanapun Tuhan itu ada dan dia bisa memberkati siapapun. Jadi mari kita belajar berpada dengan apa yang ada. Tapi jangan lupa juga ya, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, jangan terlalu kikir. Ya, apalagi tuh hamba-hamba Tuhan yang sudah hidup berkelimpahan, berkelebihan. Jangan lihat ke atas terus, coba belajar lihat ke bawah. Seenggak-enggaknya lihat tuh, perhatikan jemaat. Kalau gembala, perhatikan jemaat itu tuh. Mungkin ada yang kekurangan, yang dipaksa terus dia memberi. Nah kita sendiri bagaimana? Bisa memberi enggak? Kita sudah menerima nih uang banyak. Perpuluhan sudah kita terima. Supaya di rumahku ada makanan. Bicara rumahku itu siapa? Perpuluhan itu milik siapa? Milik saudara. Itu milik Tuhan, ingat itu tuh milik Tuhan. Jadi setiap anak Tuhan berhak juga menikmatinya. Ya, jangan makan sendiri. Karena kita harus memiliki iman yang besar. Baru itu menyentuh hati Tuhan. Ya, kalau lihat di Matius pasal yang ke-15. Perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan," namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu,
maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini perempuan nih, nggak tahu kemana lakinya. Beban banyak, berat, penderitaannya luar biasa. Orang Kanaan, orang nggak percaya Tuhan, saudara. Sudah beban berat, suami nggak tahu kemana. Enggak. Tetapi kalau kita baca di ayat ini, mungkin dia mendengar tentang Yesus ini. Karena Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan Yesus. Setiap orang yang datang kepada Yesus, semuanya disembuhkan. Itu tercatat. Jadi dia mendengar, iman tumbuh dari pendengaran. Salah alamat nggak dia datang kepada Yesus? Oh tidak. Dari pendengarannya itu, dia dapat pengetahuan. Karena di ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan ke daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Orang yang tidak mengenal Tuhan, sekarang bisa memanggil Yesus Tuhan. Nggak salah dong. Dan dia tahu lagi silsilahnya, anak Daud. Tetapi kalau pemahaman itu setengah-setengah, saudara, memang nggak sampai kepada sasarannya. Dia datang membawa bebannya. Dia datang kepada Yesus, tidak salah alamat. Benar itu. Kita juga demikian kalau punya masalah. Nggak usah datang dulu ke manusia. Manusia sekarang labelnya kayak rohani, tapi isi hatinya juga rohana, saudara ya. Hitung-hitungannya itu saya paling gak suka ya. Orang kalau memberi itu atau menolong orang itu, ada hitungannya itu. Berilah karena Tuhan. Kasih, ya kasih agape itu berbeda dengan kasih eros. Kasih eros itu mementingkan diri sendiri ya. Nah, kalau kasih agape itu mengasihi orang dengan kasih yang tulus. Memberi dengan tulus. Kalau nggak usah beri. Saya kadang-kadang, aduh Tuhan, kalau lihat orang-orang kayak gitu, aduh Tuhan, jangan sampai saya dapat berkat tuh orang. Karena saya senang diberi, saudara. Tapi saya juga senang kalau ada memberi. Kalau saya memberi itu, saya pengen orang tuh senang. Seperti saya senang diberi, dan orang tuh senang. Bukan mencari muka dan supaya saya itu dipuji-puji begitu, saya enggak juga, saudara. Jadi coba kita belajar memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan benar, maka hidup kita jadi benar. Ya. Jadi perempuan ini kan tidak salah dong datang kepada Yesus. Loh, anaknya sakit, orang lain juga disembuhkan. Nah ini kerasukan setan nih. Setan-setan sekarang kan bengetayangan nih. Mungkin ada sekarang kita juga nih, anak kita atau siapa ya kerasukan setan atau anda kerasukan. Datang deh kepada Tuhan Yesus. Kalau tuh anak, misalnya anak yang disebut anak masih tanggung jawab kita, kalau dia belum berumah tangga ya, itu kan tanggung jawab kita tuh. Jadi kalau udah berumah tangga itu kan tanggung jawab dia dengan keluarganya ya. Kita paling bisa doa-doakan udah ada perahu masing-masing ya. Jadi jangan nempel juga ke perahu anak perahu ke perahu kita. Masing-masing punya perahu. Bahtera itu jalannya. Kalau bisa kita tolong ya. Saya begitu caranya. Ya, bukan saya memanjakan anak-anak kalau memang dia nggak ada ditolong. Kalau memang dia harus diberi. Kalau orang tua tuh harus jadi berkat kan, bukan menerima berkat saja kan. Kita memberkati dulu baru anak tuh belajar memberkati kita. Nah, itu kan orang tua fungsinya begitu. Nah, ini orang tua ini, ibu ini juga dia terbeban karena anaknya dikatakan itu kerasukan setan. Dia datang, tidak salah saudara. Dia datang kepada Yesus, tetapi apa yang terjadi? Dia sudah memohon-mohon, kasihanilah aku Tuhan. Kau anak Daud, anakku, perempuan kerasukan setan, sangat menderita. Berarti beban sangat berat. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab.
Yesus tidak menjawab. Mungkin saudara alami datang kepada Yesus, lalu berdoa, menyembah, puasa, doa nggak dijawab-jawab. Sering kita kan begitu. Lalu bagaimana sikap saudara? Mundur atau tinggal tetap? Seringkali kita sebagai manusia ini ingin cepat dijawab doa kita. Melakukan perintah Tuhan itu lambat, tapi kalau mau berkatnya mau cepat. Kalau Tuhan tidak tolong, gue tolong diri gue sendiri. Gue bisa nih lewat ini nih. Lewat sana, suap sini. Sogok sana, sogok sini. Lalu nanti bersaksi di gereja. Puji Tuhan, saya sudah berhasil. Itu semua karena Tuhan penipu. Jangan begitu, saudara. Kita belajar kepada orang yang tidak percaya ini, ya, bagaimana dia belajar taat itu. Belajar mendengar suara Tuhan. Yesus jangankan Yesus, murid-muridnya pun gerah. Atau mungkin di sekitar kita, orang-orang tidak menolong kita. Seringkali kan, kalau kita susah nih, mulai nyalahkan Tuhan, nyalahkan orang. Giliran dia aja gue tolong, giliran gue susah, oh saudara udah kehilangan berkat kita. Tidak perlu marah, tidak perlu salahkan orang lain. Perempuan ini mengalami, inilah gereja yang bertumbuh. Gereja itu manusia, saudara, bukan fisik, itu bukan gedung-gedung itu. Nah, ini gerejanya manusia itu. Tuhan mau tuh gereja itu dia mau diam di dalam itu. Disebut bait Tuhan itu adalah manusia nih. Zaman kita ini itu gereja.